warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Saya mengambil program studi tasawuf psikoterapi dan saya berada di semester 2. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya terkait dengan respon kaum milenial terhadap akulturasi budaya yang sedang marak-maraknya ada di Indonesia. Jadi sekarang mari kita mulai untuk mewawancarai Kak Salma. Bisa perkenalan dulu, Kak? Apa nama aja ya? Ya, gitu juga boleh. Oke. Halo, perkenalkan saya Salma Nursela. Udah biasa dipanggil Salma. Ya, Kak, sekarang kan lagi marak-maraknya ya. Muncul-muncul budaya-budaya dari luar yang datang ke Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri nih, apa sih? Bagaimana sih responnya Kakak terhadap budaya-budaya yang masuk ke Indonesia itu? Oke, sebenarnya tuh bagus sih kalau misalnya anak milenial itu bisa apa ya, ada di posisi itu tuh bagus. Tapi kebanyakan kalau menurut saya itu banyak yang negatifnya. Soalnya tau lah budaya Barat itu seperti apa, ya kan? Kalau masuk di Indonesia tuh kayak menurut aku anak Indonesia tuh kayak kurang terlalu apa ya, kurang itu. Ayo, kurang apa, ayo? Kurang dalam hal filternya mungkin ya menurut Kak Salma. Iya itu, jadi kayak dia tuh kurang siap, apa tuh dimakan mentah aja tanpa Disaring terlebih dahulu. Jadi banyak anak Indonesia tuh kayak yang dari akulturasi budaya itu dia tuh banyak yang negatif. Aku melihatnya sih kayak gitu, banyak dampak negatifnya sih menurut aku daripada dampak positifnya. Bisa tolong disebutkan dampak negatifnya itu yang seperti apa dan positifnya itu yang seperti apa? Oke, dampak negatifnya mungkin kayak anak kecil udah hamil luar nikah, itu negatif banget sih, ya enggak sih? Terus kalau positifnya sih kayak dia lebih, pengetahuannya tuh juga lebih banyak. Tapi ya itu negatifnya, saya kurang suka dengan negatifnya tuh, nggak bisa dimaafkan. Jadi nggak suka sih menurut aku. Oke. Mending kalau mau ngembangin budaya itu seharusnya nggak harus dari luar, dari Indonesia sendiri tuh banyak budaya yang dikembangin gitu. Jadi nggak harus niru gaya-gaya orang barat tuh, nggak harus. Kita punya budaya sendiri. Nah, Kak Salma, tadi kan kita sudah membahas masalah budaya barat. Tadi kan Kakak sudah menjelaskan budaya barat itu yang seperti apa, terus juga sudah memberikan satu contoh untuk dari dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang saya mau menanyakan, perihal saat ini kan lagi marak-maraknya ya, kayak yang cewek-cewek itu bajunya tuh syar'i sampai menyapu lantai, terus pakai cadar yang cuma kelihatan matanya doang, terus juga pakai sarung tangan yang kayak gitu. Nah, menurut Kak Salma, itu gimana sih? Gimana ya? Kalau misalnya nanti aku komen takutnya salah. Ya, itu kan pendapatnya Kakak. Iya bagus sih, iya bagus. Anak milenial zaman sekarang mau kayak gitu bagus. Tapi biasanya kan kalau zaman sekarang itu yang berpenampilan seperti itu belum tentu dalamnya juga seperti itu. Jadi menurut saya kalau cuma untuk gaya-gayaan mending jangan. Nanti kembali lagi kan mesti agama yang dibawa gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma gaya-gayaan itu jangan. Tapi kalau misalnya dari hati dan udah mantap niat ya nggak apa-apa sih. Bagus banget. Itu kan termasuk sunnah ya. Cadar itu sunnah kan? Iya, sunnah. Sunnah apa enggak? Iya, sunnah, itu sunnah. termasuk Itu kan termasuk sunnah. Jadi bagus sih, nggak apa-apa. Tapi ya itu harus dari niat dari hati, jangan cuma buat gaya-gayaan aja. Nah, terus gimana caranya kita sebagai kaum milenial untuk bisa lebih lebih menyaring itu, lebih memahami tentang arti dari sebuah cadarnya itu sendiri. Itu kan dari Arabnya sana kan, sedangkan kalau di Arab itu kan karena di sana itu panas banget, terik banget mataharinya, jadi pakai cadar gitu ya. Iya, mungkin iya. Mungkin juga iya. Nah, terus kalau di Indonesia sendiri kan kita iklimnya juga nggak sepanas itu sih, gitu kan. Ya, kalau menurut kamu sendiri gimana kalau melihat anak Indonesia yang lagi ngetrennya kayak gitu, menurut kamu sendiri gimana? Oh gitu. Kalau menurut saya sendiri,
Kalau menurut saya sendiri tentang pemakaian cadar di Indonesia itu kurang tepat sih ya, soalnya kan menurut aku sih juga gitu, tapi ya tau lah di sini tuh iklimnya juga biasa aja, ngapain perlu pakai cadar-cadar kayak gitu, apalagi lagi marak-maraknya juga kasus teroris kan ya. iya, Bayangin aja kebanyakan gitu, juga yang kasus teroris diduga juga yang pakai Nah, cadar gitu itu kan. kan malah terkesan dia teroris yang ngapain pakai cadar kayak gitu kan ya. Iya, di beberapa daerah kan juga kan gitu kan, banyak juga terus teroris yang pakai cadar itu yang ketangkep. Jadi ya disesuaikan aja kali ya kayak menurut saya, Iya, sesuaikan sama lingkungan ya kita. kembali lagi harus dengan hati jadi Niat ingsun ya, Kak, ya. buat pakai cadar. Kalau cuma buat gaya-gayaan menurut gue jangan, nggak suka aku kalau buat gaya-gayaan. Kalau yang dari hati ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin dia mau niat insan berubah diri buat Niat ingsun. Oke, itu kan untuk yang dari ke arah Parapan. Nah, sekarang nih saya mau mempertanyakan satu hal lagi, perihal kebudayaan lah tentunya. Sekarang kan wah lagi bener-bener booming banget ya kan, global Korea itu bayangin. K-pop kan. Nah iya, bukan cuma K-pop ya kak. Nah sekarang juga banyak banget kan kayak drama-drama Korea, bahkan di channel-channel televisi di Indonesia itu juga wah bahkan lah ditranslate juga. Nah itu menurut kakak gimana? Ya gimana lah ya, ya nggak apa-apa sih, kan kembali lagi dengan orang itu bisa apa enggak, dia kayak ngebedain mana yang cuma buat acting dan mana yang harus harus dipelajari, maksudnya harus dianut, mana juga yang cuma oke itu buat seringan acting. Dan kebanyakan orang Indonesia itu kayak yang tadi aku bilang, mereka tuh nyarinya mentah banget. Iya gak sih? Iya, kurang apa ya, penyaringannya kurang ya gitulah. Iya, dia tuh penyaringannya mentah banget, dan itu yang membuat drama Korea lah, kayak drama yang lainnya tuh kayak seolah-olah itu kayak drama yang negatif gitu. Padahal kan dari film-film mereka tuh juga gak negatif semua gitu kan. Ya, ada lah yang bisa diambil sisi positifnya dari drama-drama itu. Jadi ya itu, kalau memang nggak kuat-kuat banget mending jangan, nanti kasihan moral kita. Kasihan banget. Oke, terus nih kak, kakak pasti punya dong ya teman-teman yang hobi banget gitu ngeliatin MV-nya dari idol-idol Korea. Nah, semisal nih teman kakak tuh ada yang nontoninnya itu sampai teriak-teriak gitu, teriak-teriak banget. Kayak kamu deh. Iya. Ya, anggap aja saya sih ya. Nah, itu menurut kakak nih harusnya itu gimana sih? Maksudnya bagaimana orang awam itu melihat sisi dari seorang K-popers itu seperti apa? Gak apa-apa sih kalau kayak gitu, gak apa, tapi ya sebaiknya jangan sampai gitu. Itu kan mengagumi yang berlebihan kan ya. Wah. Lah, sedangkan menurut ngomong soal agama ini jadinya. Aduh Sedangkan menurut Islam kan boleh mengagumi tapi jangan berlebihan. Kalau menurut saya, kalau udah yang keteriak-teriak kayak orang gila tuh udah berlebihan sih, berlebihan banget. Terus kayak biasanya tuh ada tuh anak-anak tuh yang baru lihat fotonya aja kebalik. Baru lihat fotonya dari ngomong gitu. Ih, berlebihan gak sih menurut kamu? Iya. Kayak kamu sendiri kan bisa juga kayak gitu kan? Iya sih, Iya, berlebihan. Cuman itu kan ya berlebihan. apa ya, disesuaikan juga kan dengan kondisinya. Jadi nggak terus di tempat umum juga. 내 옆에 함께 있어